Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dalam pelajaran saya untuk kelas 10 AKL ya, jurusan AKL, mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Kemarin kita sudah berkenalan aplikasi apa yang akan kita gunakan selama setahun ke depan. Aplikasi yang kita gunakan adalah keluaran dari perusahaan Microsoft dan tidak asing lagi, dikenal dengan istilah Microsoft Excel. Dan yang akan saya praktekkan di sini nanti adalah Microsoft Excel yang versi bukan rilis ya, versi 2010. Baik, saya belum beranjak pindah ke kompetensi dasar berikutnya. Saya masih tetap di kompetensi dasar yang pertama dulu, karena setelah melihat tugas yang kemarin saya berikan, masih ada beberapa yang belum ya. Dan saya ingin memastikan melalui pertemuan berikut ini kalian sudah bisa membuka Microsoft Excel dan mengoperasikannya. Karena tujuan dari kompetensi dasar yang pertama, ya saya menyampaikan kompetensi dasar yang pertama itu 3.1-nya adalah menerapkan aplikasi pengolah angka. Ya. Sedangkan tujuannya adalah kalian, kalau saya menyampaikan itu menerapkan, maka diterima oleh kalian dalam kompetensi 4.1. Mengoperasikan. Jadi saya menerapkan, menjelaskan menerapkannya, kalian setelah menerima penjelasan dari saya, diharapkan kalian mampu mengoperasikannya. Nah, sekarang kita coba langsung ke poin mengoperasikannya ya. Jadi nanti apa yang saya sampaikan ini dicatat poin-poinnya. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, catat di buku kalian juga pertanyaannya. Kemudian upload di Google Classroom ya. Jangan lupa daftar hadirnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sudah barang tentu kita harus berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jangan lupa doa belajar buat kalian. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik. Kita langsung coba ya praktekkan. Jadi apa yang saya praktekkan ini nanti dicatat oleh kalian dalam buku kalian. Kemudian hasil catatannya foto, kirim ke GCR ya, Google Classroom. Kemudian nanti ada satu tambahan lagi tugas dari saya, yaitu file berupa Excel-nya juga diupload. Nah, seperti apa nanti kita lihat ya. Saya langsung share screen. Share screen saya sini. Kenapa share screen? Karena saya menggunakan Zoom membuat video ini. Saya share screen. Excel-nya ini sudah saya buka. Jadi saya berharap kalian sudah bisa membuka Microsoft Excel. Kalau saya langsung share screen. Proses membuka Microsoft Excel saya rasa kalian sudah paham semua. Jadi kita langsung ke pokoknya. Share screen, where are you? Ini dia. Excel-nya ini dia. Baik, inilah tampilan Excel saya. Saya perbesar dulu biar kalian bisa melihat. Iya. Baik, ini tampilan Excel. Anggaplah Excel ini, komputer saya agak lemot. Seperti ini. Kosong ya. Anggap aja kosong seperti ini.
Kemudian saya ingin membuat file baru di Microsoft Excel ini. Saya cukup klik File, New. Ya, New ini artinya baru. Kemudian di sini banyak pilihan, kita pilih blank, blank workbook. Klik 2 kali di blank workbook, maka tampilannya akan kembali seperti yang tadi kita buka di awal. Jadi Excel pertama kali dibuka, dia langsung menampilkan lembar kerja baru, workbook baru. Seperti kita ketahui kemarin, workbook itu terdiri dari worksheet ya, kumpulan dari worksheet. Oke, baik, itu. Kemudian saya simpan. Cara menyimpannya, saya klik menu file, saya klik save. Oke, saya ulang. Klik menu file, klik save. Oke. Ada juga cara lain, klik disket ini. Save sama aja. Atau ada cara lain menggunakan Ctrl S misalkan. Itu cara menyimpan. Yang akan saya coba di sini adalah melalui menu ya. Menu file, kemudian save. Kita tunggu komputernya agak lemot. Nah, inilah setelah kita klik menu save, maka ditampilkan jendela komunikasi antara komputer dengan kita. Jendela komunikasinya ini kita disebut window. Window-nya ini save as, padahal tadi kita nyimpannya file save ya. Oke, save maupun save as tetap yang ditampilkan adalah save as. Di sini kita ketikkan nama file kita di file name. Ketika nama file kita, misalkan saya ketik pertemuan 2. Saya ketik dulu nama saya pertemuan 2. Gitu. Atau saya singkat tuh. Saya P2. Nah, maksudnya pertemuan 2. Kemudian tipenya adalah Excel workbook. Jadi formatnya adalah format Excel. Bisa juga disimpan kepada file format yang lain, banyak pilihan nih. Mau ke PDF bisa, mau ke HTML juga bisa. Tapi kali ini kita nggak ngerubah apapun, itu tingkat lanjut ya. Kita cukup dengan Excel workbook. Kemudian perhatikan di sini ada tulisan this PC document. Artinya file saya yang sudah saya kasih nama saya P2 ini akan tersimpan dalam folder this PC subfolder dokumen. Oke, nah tapi saya nggak ingin menyimpan di sini, saya ingin menyimpannya di data saya sendiri. Boleh, saya pilih data E, oke, gitu ya. Data E, ini kalau saya di komputer kalian belum tentu data E. Saya simpan di data, kemudian di sini saya cari, misalkan akan saya simpan di ISMA PJJ. Iya, loading lagi nih. Tahun 2021-2022, sorry, ini mah TKJ. Di sini ada spreadsheet. Nah, ini dia. Kemudian ini. Jadi ada di data, kemudian ISMA PJJ spreadsheet tahun 2021-2022 pertemuan kedua. Iya, saya save. Panjang ya, saya sederhanain aja deh. Saya kembalikan ke dokumen awal. Jadi di spesies dokumen. Jadi secara defaultnya dia akan menyimpan ke dalam dokumen yang ada di komputer di dalam folder dokumen. Kalau yang Windows 7 akan tersimpan di My Dokumen. Windows 8 atau 10 tulisannya akan tersimpannya di spesies dokumen. Ya. Seperti itu, ini saya save. Oke. Maka tulisan saya PC ya. Saya P2 tadi akan tersimpan di title bar sini.
Oke, seperti itu. Cara nge-close-nya, saya klik File, Close. Nah, seperti itu. Tapi saya rasa kalian tidak familiar dengan cara ini. Padahal cara ini gampang. Oke. Tapi saya rasa kalian lebih sering dengan menggunakan ini. Ya, close. Kalau kalian menggunakan close yang di atas ini yang merah, ini artinya kalian akan keluar dari Excel. Sementara X yang di bawahnya sini, kalian akan keluar dari workbook yang sedang kita aktif ya, yang sedang aktif dan sudah tersimpan. Saya klik ini, close. Nah, saya tetap di Excel. Tapi file yang tadi kita buat sudah terclose, sudah tertutup, tapi Excel-nya tetap terbuka. Oke, kalau yang atas ini, jadi untuk keluar dari Excel secara keseluruhan. Oke, seperti itu ya cara menyimpan. Kemudian untuk membukanya, file biasanya oleh Excel 2010 ini, file-file yang terbaru yang kita simpan akan muncul di sini. Anggap aja ini kita belum ada ya, kosong. Tadi terus kita pilih open. Oke, saya simpannya ada di dokumen. Ini sudah aktif di dokumen dan ada di sini namanya file saya P2. Tinggal kita klik sekali lalu open. Atau kalau kita terbiasa dengan klik 2 kali, ini boleh. Klik 2 kali dengan cepat. Klik-klik gitu ya. Klik-klik 2 kalinya tentu menggunakan mouse sebelah kiri, karena tombol mouse itu ada 2, kiri dan kanan. Baik, sudah terbuka. Mudah ya? Oke, kemudian saya ketik sesuatu di sini. Misalkan, perhatikan di sini, saya ketik nomor, lalu nama. Saya isi nomor 1. Kemudian namanya misalnya Isma Yulianto. Perhatikan saat kita mengetik nomor, saya ulang ya, biar ini. Ya, ini Excel dari kolom A sampai kemarin apa? XVD ya, XFD. Ini punya lebar kolom standar sama semua nih. A, B, C dan seterusnya. Itu lebar kolomnya sama semua. Maka kita lihat ini sama semua ya. Begitupun dengan baris, tingginya sama semua. Kita coba, kita ketik di sini nomor. Jadi cara mengetiknya saya aktif di B3 misalkan, saya ketik nomor. Kemudian untuk ngetik nama, ini jangan dilanjutin pakai spasi gini. Salah ya. Ini seolah-olah kita ada di kolom C. Terus kita ketik nama. Ini salah. Yang benar cukup ketik nomor. Kemudian bagaimana kita ngetik di kolom C? Pilih yang mana ya? Boleh tekan enter. Nah, maka kursornya ya itu akan pindah sel ke B4. Kemudian untuk ngetik di kolom C-nya ya mainin anak panah lagi. Nah, seperti itu. Kita ketik nama. Oke. Enter ya. Atau boleh juga kamu ketik nomor. Nggak pengen di enter, pengen pindah langsung ke sebelah kanan ya. Tekan aja anak panah ke kanan. Seperti itu. Ketik nama peserta didik. Perhatikan, ternyata ketikan kita nama peserta didik ini nggak muat di kolom C. Dia butuh tempat baru. Maka seolah-olah dia menggunakan kolom D.
Ya, jadi ketika nama peserta didik ini memakan 2 kolom, C dan D. Padahal tidak 2 kolom, tetap dia aktif di kolom C. Di kolom D itu tidak ada isinya. Ya, tepatnya di sel D3 itu tidak ada isinya. Misalkan di sel D3, ini saya tekan spasi aja sekali. Kemudian saya enter. Nah, apa yang terjadi dengan isi dari sel C3, nama peserta didiknya? Kepotong ya. Jadi nama PES. Wah, gimana nih hilang ya? Tenang, itu tidak hilang. Dia hanya tertiban saja. Jadi, misalkan ini saya punya modem. Ya, saya misalkan punya modem. Oke. Atau saya punya handphone. Ya, seperti ini. Handphone belakang saya hitam. Kemudian ada tangan saya datang. Nah, maka sebagian dari handphone saya belakang ini tidak terlihat. Ya, supaya kelihatan gimana? Ya, saya lepas lagi. Maka kelihatan ya. Tapi dalam kasus ini begini, gimana supaya kelihatan dua-duanya? Ya berarti ini lebar kolomnya harus digeser, diperbesar, ya, diperluas. Seperti itu. Maka kolom C di sini, kalau kita kembalikan ke kasus kita, maka kolom C-nya kita perbesar. Cara memperbesarnya, perhatikan ya, antara kolom C dan D, di atas ini di header kolom, ada C dan D, ada pemisah. Kalau kita perhatikan mouse-nya, kita arahkan ke pemisahnya, berubah jadi plus hitam. Tadinya plus putih gemuk, sekarang jadi plus hitam. Oke, setelah ini kita klik, jangan dilepas. Kita geser ke arah kanan, karena kita ingin memperlebar ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini, masih mepet, klik lagi aja. Klik, geser, lepas. Kalau ingin mempersempit, klik, geser ke kiri, atau ke dalam, lepas. Kayak gitu ya. Mudah ya. Oke. Bagaimana kalau kita ingin mengeditnya? Misalkan di sini nama peserta didik baru atau nama peserta didik akuntansi. Kalau kita klik di sini, kita tambahin peserta didik baru akuntansi. Apa yang terjadi? Jadi tulisan baru akuntansi ini menggantikan mereplace tulisan nama peserta didik. Jadi tujuan kita padahal tadinya menambah. Ini kasusnya malah meniban ya. Jadi tulisan yang lama hilang diganti dengan tulisan baru akuntansi. Oke, kita pakai quick access, di sini ada undo. Nah, kita kembalikan ke kondisi sebelumnya. Jadi bagaimana caranya? Untuk kali ini kalian saya yakin punya cara yang lain dan sah-sah saja. Pada pertemuan ini saya akan memperkenalkan kalian dengan formula bar. Saat kita ketik di sini nama peserta didik baru, di formula bar juga muncul nama peserta didik baru. Kita klik saja di sini. Kita kasih spasi. Baru akuntansi. Seperti itu. Oke, selesai ya. Oke, saya isi data. 1, 2. Perhatikan. Kita ngetik nomor adanya di sebelah kiri dari batas. Di tepi kiri kolom B ya. Kalau angka ada di tepi kanan kolom B. Jadi itu perbedaan kalau kita mengetik angka dan mengetik huruf teks. Nanti akan di pertemuan berikutnya kita akan mengenal data. Jadi di sini saya isi Isma. Oke, sorry. Saya anggaplah akuntansi 1, akuntansi 2. Oke. Jadi kita tadi sudah mengenal menyimpan, membuka, kemudian kita close ya. Ini
Nah, kalau tadi kita close, dia langsung ke close. Saat ini, saat kita close, ada pertanyaan, save, don't save, dan cancel. Ada kotak dialog, save, don't save, cancel. Artinya gini, Excel ngasih tahu kita, file ini telah ada perubahan. Dari yang tadinya isinya nggak ada, sekarang jadi ada isinya. Nomor 12, nama peserta didik baru akuntansi, akuntansi 1, akuntansi 2. Apakah perubahan ini akan disimpan? Jika ingin menyimpannya, klik save. Kalau tidak ingin disimpan, don't save. Tapi kalau kita pengen, tar dulu deh, keluarnya nggak jadi, kita pilih cancel. Kita save ya. Save. Kita close dia. Tapi Excel-nya tetap. Well, saya buka kembali. Kali ini saya pakai resend ya, file yang sudah tersedia. Artinya saya nggak pakai file open, sama aja. Nah, untuk mempercantik ya data kita yang setelah kita ketik, lebih bagus kita kasih tabel di sini. Kita kasih garis-garis. Saya pilih di toolbar font. Ada ikon B untuk bold, menebalkan huruf. Ada ikon I untuk memiringkan huruf, italic ya, dia ada U. Dan garis bawah ini untuk underline, membuat tulisan jadi ada garis bawahnya. Dan di sini ada border ya. Kita kasih border. Saya langsung aja all border. Ya, maka terbuatlah border. Seperti itu. Kalau ini mau ditebelin, boleh aja. Caranya blok dulu. Kalau pengen satu-satu ya juga nggak apa-apa. Nomor tebelin. Nah, jadi tebal. Nama peserta didik tebelin. Kayak gitu. Bebas. Kalau mau langsung sekaligus di blok. Klik, jangan dilepas, geser. Nah, seperti itu. Langsung bold. Maka otomatis dua-duanya bold. Kayaknya judul mah enak nih dikasih warna. Tulisannya hitam, backgroundnya kita kasih warna kuning. Warna kuning. Nah, gitu misalkan, biar kontras. Bisa ya? Itu. Jadi udah kenal berapa tuh? Udah kenal berapa tadi? Berarti membuka, menyimpan, close, border. Udah 4 ya. Banyak kan nggak nih? Border. Kemudian kasih warna latar belakang ya. Ini kemudian kita aktif di sheet 1. Biar lebih enak, sheet 1-nya ini kita ganti. Namanya jangan sheet 1. Caranya boleh klik 2 kali. Nah, sheet 1-nya. Atau mau klik kanan, rename, boleh, sama aja. Saya ganti P2. Enter. P2 artinya pertemuan kedua. Oke, seperti itu ya. Kemudian ternyata sheet kita kurang. Pak, sheetnya cuma 3, bisa ditambahin nggak? Oh, tentu bisa. Di sini ada, di samping sheet 3 ini ada putih dan bintang di sebelah kirinya, bintang kuning sebelah kiri atas. Nah, di sini ada insert worksheet, klik aja. Maka nambah dia. Kok jadi sheet 1? Karena sheet 1-nya sudah kita ganti jadi P2. Kalau tidak kita ganti, ini akan jadi sheet 4. Pak, saya pengen ngapus. Nggak apa-apa. Klik kanan, kemudian kita delete. Oh, sama aja. Kembali normal ya. Oke. Dan satu lagi yang akan saya kenalkan, di P2 itu urusan mencetak. Urusan mencetak nanti kita, ini. Excel ini terdiri dari kolom A sampai kolom XVD. Dan kalau seluruh kolom ini dicetak, akan memakan 1 rim mungkin. 1 rim kertas yang isinya 500 lembar. Padahal kita nggak butuh. Kita butuhnya hanya ingin mencetak apa yang kita ketik ini. Baris ini aja. Gitu ya. Maka di Excel nggak semuanya
yang kita mau cetak itu harus kita tandai. Ya, kita tandai, istilahnya dikenal dengan rank. Nah, bahasa kita lah, kita tandain aja. Caranya dia blok aja yang mau kita cetak. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada menu page layout. Oke. Kemudian di sini ada print area. Ya, menu print area. Kita klik set print area. Kalau clear ini untuk membersihkan. Misalkan kita udah pernah bikin print area, kita pengen ulang pakai clear. Kemudian set print area. Nah, kalau kalian jeli, saya hilangin dulu ini rulernya. Mana? Oh, grid line sini. Maka nanti akan kelihatan nggak? Enaknya di sini. Tampilannya, view-nya kita ganti jadi page layout. Nah, ini akan tercetak ini. Kita normalin lagi tampilannya. Nanti setelah kita pilih print area tadi ya, set print area, maka yang akan tercetak ya ini aja. Saya bandingkan dulu, saya clear print area. Saya normalin tuh, lihat. Ada garis-garis tuh. Ini artinya halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Banyak, padahal yang kita mau cetak hanya ini aja. Maka kita bersihkan dulu print area, clear. Kemudian kita blok ya, print area, set print area. Hilang yang tadi. Jadi fokus di sini aja. Buktiin ya. File print. Nah, itu dia. Jadi itu aja yang akan dicetak. Oke, saya cancel. Print area, clear. Kita cetak. Kosong. Tuh, dan katanya berapa nih? Wow. Oh, ini print area-nya masih otomatis ya. Ini yang dipakai. Ya, jadi untuk mencetak kita harus di ini dulu. Terus kalau yang ini margin ini untuk mengatur batas atas, batas kiri. Artinya gini. Anggap ini kertas folio ya, anggap ya. Nah, ini kelihatan. Anggap ini kertas folio. Nggak mungkin kan kita pengen nyetak dari ujung banget di sini, terus ke sana. Pasti kita mau mulainya di sini. Jadi ada sisa jarak, ada jarak dari sini sampai sini. Jarak dari tepi atas ke tulisan pertama kita, nah itu disebut top margin. Batas itu disebut margin. Atas ke sini disebut top margin. Kalau yang kiri, left margin. Nah, tinggal gitu-gitu doang. Ya, seperti itu ya, tinggal diatur. Gimana cara ngaturnya? Pilih aja custom. Nah, ini topnya mau berapa? Ini mainannya inci, hati-hati ya. Bukan sentimeter. Karena 1 senti itu berapa? 0, ya, 0,25 kalau nggak salah. Ntar kalian hitung aja sendiri. Cari tahu, compare ke guru matematika. 1 inci itu berapa senti? Atau 1 senti itu berapa inci? Itu ya. Oke, kayaknya saya rasa itu aja ngenalin. Ini juga udah panjang ngomongnya. Padahal seperti itu aja. File ini nanti akan saya simpan di Google Drive. Akan saya share Google Drive-nya. Baik, itu aja. Jadi hari ini kita mengenal cara membuat file baru, kemudian menyimpan, kemudian membukanya kembali, kemudian kita mempercantik pekerjaan kita dengan border adanya di menu home-nya dan di toolbar font. Kemudian kita tadi sekilas kenal margin itu ada di menu page layout. Kemudian juga tadi kita kenal masih di menu page layout itu ada print area untuk men-setting daerah mana saja yang akan kita cetak, tidak keseluruhan dari workbook itu atau worksheet ini kita cetak, tapi hanya yang ingin kita cetak yang ada datanya saja.
Seperti itu. Tinggal kalian buka resume, buat catatannya, kemudian foto, tampilkan di Google Classroom. Itu aja ya. Saya stop. Sorry, ini saya close dulu. Nah, sekarang saya pilih yang atas nih. Jadi keluar dari Excel. Terus. Yes. Excelnya. Oke. Gitu. Ya, pengennya sih ngomongnya sebentar. Durasinya sebentar, tapi paksa harus lama. Dengan harapan bisa permudah buat membantu yang belum pernah bermain Excel sama sekali. Baik, itu aja video kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu tatap muka ya. Seperti biasa, oke. Saya sampaikan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang data. Di Excel itu data ada berapa sih? Seperti apa sih yang disebut data? Apakah data punya karakter? Nah, seperti itu. Itu aja yang bisa saya berikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya. Dan jika ada yang bagus bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu buat kalian dan bermanfaat. Semoga kalian sehat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.